Tuhan, hari ini kita bertemu kembali, kita akan membaca firman Tuhan dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Tapi mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur kepadamu Tuhan buat setiap kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada, ini semua karena berkat campur tanganmu yang Engkau sudah kerjakan bagi kami semua ya Tuhan. Dan saat ini kami akan membaca, kami akan merenungkan firman Tuhan. Kau tolong kami semua, urapan Allah mengalir bagi kami semua ya Tuhan. Ya kami boleh dapat mengerti dan kami boleh dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, mari kita akan buka Alkitab kita di dalam Yosua 1 ayat 1 dan 2 dan ayat yang kelima. Firman Tuhan katakan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, puji nama Tuhan. Kita akan belajar mengenai tentang jangan takut. Ada Tuhan yang akan menyertai kehidupan kita. Yosua adalah pengganti Musa. Ia meneruskan kepemimpinan Musa untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan, ke tanah yang sudah dijanjikan Allah. Yosua adalah seorang abdi Musa, pelayan Musa, dan hamba Musa. Selama Musa memimpin bangsa Israel, ada Yosua yang selalu bersama-sama dengan dia, membantu setiap pekerjaan Tuhan. Yosua seorang yang beriman, punya misi Tuhan, setia, taat, dan Yosua selalu beribadah kepada Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Sehingga di dalam Yosua mengatakan bahwa dia harus tetap ada di dalam Tuhan. Sehingga Yosua tidak meninggalkan kemah suci. Nah, di dalam Keluaran 33 ayat 11, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Yosua tahu bahwa ketika dia ada di dalam Tuhan, ketika dia tetap setia kepada Tuhan, maka ada pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Ketika Yosua dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel, untuk meneruskan pekerjaan daripada Musa, di sini Yosua ada rasa takut, ada rasa kekhawatiran. Bagaimana mungkin untuk kedepannya dia akan memimpin bangsa Israel, bangsa yang besar, untuk masuk ke tanah Kanaan. Tetapi satu janji Tuhan yang dia pegang dalam kehidupannya. Yosua pertama ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua memegang janji Tuhan. Dia tidak mau untuk terus-menerus dia menjadi orang yang penakut, orang yang takut. Tapi Yosua mau dia juga menjadi seorang yang berani. Yosua mau menjadi seorang yang penuh dengan ketaatan kepada Tuhan. Ketika Tuhan sudah mempercayakan pekerjaan yang besar kepada Yosua, dia mau melakukan semuanya itu. Sehingga Yosua menjadi seorang yang pemberani. Dia mau membawa bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Dan saat itu firman Tuhan katakan pada Yosua ayat yang ke-9 katakan bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Begitupun firman Tuhan yang Yosua terima, itu pun yang kita terima dalam kehidupan kita. Ketika kita takut, ada Tuhan
yang akan menguatkan kita. Ada Tuhan yang akan menyertai kita kemanapun kita pergi, kita berada. Yosua menjadi seorang pemberani. Yosua menjadi pemimpin. Yosua juga menjadi salah seorang pengintai yang melakukan setiap pekerjaan Tuhan. Yosua menjadi pengintai yang pemberani. Dia melakukan hal-hal yang benar dan dia percaya bahwa Tuhan sudah bekerja di dalam kehidupannya. Sehingga di ayat juga Yosua Ulangan, sekali lagi Ulangan yang pertama ayat 29 dan ayat 30 firman Tuhan katakan, ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka, Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Banyak kali firman Allah sampaikan kepada Yosua bahwa jangan takut, jangan gemetar, ada Tuhan yang akan bersama-sama dengan dia. Sehingga ketika Yosua mau menjadi seorang pemimpin, maka firman Tuhan katakan kepada Musa bahwa dia harus meletakkan tangannya di atas tangannya Musa, tangannya Yosua. Sehingga ketika Musa meletakkan tangan di atas kepalanya Yosua, akhirnya Yosua penuh dengan roh. Yosua penuh dengan roh, sehingga Yosua ini penuh juga dengan roh kebijaksanaan. Bukan hanya dengan roh saja, dia sudah diurapi oleh Tuhan sendiri. Tetapi Yosua dipenuhkan dengan roh kebijaksanaan. Inilah yang Yosua terima ketika mau menjadi seorang pemimpin. Seorang yang membawa bangsa yang besar, bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Yosua menjadi seorang pemimpin, sehingga Musa banyak kali juga saat itu ketika Musa belum meninggal, dia sering kali menguatkan Yosua. Berulang kali Musa katakan kepada Yosua bahwa ada Tuhan yang akan menyertai Yosua. Ulangan 31 ayat 6-7 katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Yosua harus menjadi seorang yang pemberani. Karena firman Allah sudah janjikan di dalam kehidupan Yosua bahwa janganlah kecut dan janganlah tawar hati sehingga ada Tuhan yang akan menyertai Yosua. Dimanapun Yosua pergi dan Yosua berada. Yosua sudah penuh dengan roh. Sehingga firman Tuhan katakan kepada Musa, lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Artinya Yosua sudah diurapi terlebih dahulu oleh Tuhan. Yosua sudah dipenuhkan oleh roh oleh Tuhan. Sehingga ketika Yosua maju untuk berperang, untuk membawa bangsa Israel keluar, dan bangsa Israel ini untuk masuk ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan, maka Yosua sudah dipenuhkan oleh roh. Yosua menjadi seorang yang berani. Dia mau maju berperang karena dia sudah dipenuhkan oleh roh. Yosua tidak menjadi takut lagi karena ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Alkitab juga mengatakan bahwa Yosua penuh dengan roh kebijaksanaan. Di dalam dia membawa bangsa Israel tidaklah mudah. Tapi ketika Tuhan sudah menyertai Yosua, Tuhan sudah membimbing Yosua, Yosua diurapi, maka Yosua bisa masuk membawa bangsa Israel. Firman Tuhan katakan di dalam Yosua 3 ayat 7, Tuhan berfirman kepada Yosua akan membesarkan namanya di seluruh orang Israel, bahwa seperti Allah menyertai Musa, begitupun yang akan dilakukan kepada Yosua. Apa yang dilakukan Allah kepada Musa? Allah menyertai Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir.
Begitupun yang akan dilakukan Allah kepada Yosua, bahwa Yosua akan ada penyertaan Tuhan. Yosua akan masuk ke tanah perjanjian bersama dengan orang-orang Israel. Yosua menjadi pemimpin yang berani, hingga kemenangan yang besar dialami oleh Yosua dan dialami oleh bangsa Israel. Ada Tuhan yang menyertai mereka. Yosua 11 ayat 23 katakan, demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu berhenti dari berperang. Yosua, kita boleh melihat bahwa Yosua menjadi orang yang berani. Dia tidak takut dengan hal-hal apapun. Dia mengalami peperangan bersama dengan orang-orang Israel mengalahkan musuh. Sehingga ada penyertaan Tuhan. Sehingga Yosua berhasil dan bangsa Israel pun berhasil mengalahkan para musuh. Sehingga mereka mengalami kemenangan lewat kemenangan. Yosua membawa bangsa Israel ini untuk juga takut akan Tuhan. Yosua percaya ketika dari dulu dia tetap mengandalkan Tuhan, dia tetap menyertakan Tuhan di dalam kehidupannya, dia beribadah, dia takut akan Tuhan, dia percaya juga ketika dia melangkah, dia membawa bangsa Israel ini juga untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Demikianlah dalam kehidupan kita, firman Tuhan katakan bahwa kita jangan takut. Ada Tuhan yang akan menyertai kita. Kuncinya, Yosua tetap beribadah kepada Tuhan. Sehingga dia membawa bangsa Israel untuk tetap berpaut juga kepada Tuhan. Yosua pasal 23 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8. Di situ dikatakan bahwa Yosua harus kuat di dalam Tuhan. Bangsa Israel harus kuat di dalam Tuhan dan berpaut kepada Tuhan. Berpaut artinya berpegang erat kepada Allah. Berpegang terus kepada Tuhan. Di dalam situasi, di saat kondisi yang tidak mengenakan, mari kita semua tetap berpegang kepada Tuhan. Kita tetap berpaut, kita tetap erat, dekat dengan Tuhan. Kenapa? Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Allah yang menjamin setiap kehidupan kita. Kita harus beribadah kepada Tuhan. Yosua membawa bangsa Israel untuk bisa menang, dan Yosua membawa Israel juga untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Yosua pasal yang ke-24 ayat 14 dan ayat yang ke-24 di mana Yosua membawa keluarganya. Yosua memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Dan akhirnya Yosua juga membawa bangsa Israel untuk tetap berpaut, untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Sehingga mereka mengalami kemenangan yang besar. Jadi di dalam kehidupan kita, biar kiranya kita jangan takut dengan hal-hal apapun. Ada Tuhan yang akan menyertai setiap kehidupan kita. Ada Tuhan yang akan bersama-sama dengan kita. Seperti halnya Yosua. Oleh sebab itu kita semua biar kiranya kita taruh kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini janji firman Tuhan dalam kehidupan kita semua. Tuhan katakan janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Tuhan menyertai kehidupan kita sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh memberkati kehidupan kita dan kita berdoa untuk tutup firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kebenaran firman-Mu. Firman-Mu sudah berbicara di dalam kehidupan kami Tuhan, bahwa kami tidak perlu takut. Kami harus menjadi seorang pemberani ya Tuhan. Di dalam situasi saat-saat ini ya Tuhan yang tidak menentu. Hari-hari semakin jahat ya Tuhan. Dunia semakin jahat saat ini. Kepada siapa kami akan berlari ya Tuhan. Tetapi kami percaya kami punya Allah. Allah yang hidup. Allah yang menyertai setiap kehidupan kami. Allah yang membawa kami kemenangan lewat kemenangan Tuhan. Karena bersama dengan Engkau ya Tuhan kami dapat melakukan segala perkara. Kuatkan terus iman kami untuk kami tetap bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih
buat firman-Mu ya Tuhan, urapan Allah tetap terus ada dalam kehidupan kami, Roh Kudus-Mu yang menuntun kehidupan kami, untuk kami tetap berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih, kami sudah berdoa dan kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.